Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ya materi perkuliahan kita, yaitu matematika ekonomi dengan kode ISPA 4122. Kita modul pertama, yaitu kegiatan belajar kedua, yaitu sistem bilangan. Dalam sistem bilangan dengan basis 10 ya. Basis 10 itu bisa 10 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 1 sama dengan 10, dan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, contohnya adalah misalkan 45. 45 itu ditulis 40 ditambah 5. Nah, Anda lihat 40 4 kali 10 ya. Pangkatnya jangan terus dulu, dan 5 kali 10 pangkatnya jangan terus dulu. Nah, 44 kali 10 otomatis 4 kali 10 pangkat 1. Nah, kemudian 5 kali 10. Berarti 10-nya pangkat 0. Ya, sehingga sama dengan 4 kali 10 ditambah 5 kali 1. Ya, ingat 0 ini 1. Nah, kemudian untuk contoh kedua adalah 1990. Itu artinya apa? 1000 ditambah 900 ditambah 90 ditambah 0. Nolnya, ada nolnya. Ya. 1000 berarti 1 ya. Dikali 10 pangkat berapa? Pangkat 3 untuk mendapatkan 1000. Ya. Kemudian 900. 9 kali 10 pangkat berapa? Pangkat 2. Ya. Kemudian 90. Berarti 9 10 pangkat 1. Ditambah 0. 0 kali 10 pangkat 0. Ya. Jadi Anda lihat ya, ada seperti urutan 0, 1, 2, dan 3. Contoh di atas 0, 1. Sehingga ini kalau ditulis berapa? 1 kali 1000 tambah 9 kali 100 ditambah 9 kali 10 ditambah berapa? 0 kali 1. Ya, maka hasilnya adalah 1 kali 1000 adalah ini, 900 adalah ini, 90 adalah ini, dan 0 adalah itu. Nah, itu merupakan sistem bilangan desimal. Kita juga mengetahui ya, misalkan dalam rumus 10 pangkat negatif n itu sama dengan 10 pangkat n. Ya, ini rumus. Ya. Misalkan 10 pangkat negatif 1 sama dengan 10 seper 10 pangkat 1. Seper 10 pangkat 1. 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Nah, kita lanjutkan untuk bilangan desimal tadi. Misalkan 67,85. Ini artinya 60 ditambah 7 ya, 0,8 ditambah 0,05. Kalau ditulis 6 kali 10. 10 pangkat berapa? 10 pangkat 1. Ditambah 7. 7 kali berapa? 10 pangkat 0. Karena 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi 10 pangkat 0 itu 1 ya. Tolong diingat-ingat. Kemudian ditambah 8. 8 10 pangkat berapa? Negatif 1. Tambah 5 kali 10 pangkat berapa? Negatif 2. Kalau ditulis ya, 6 kali 10 pangkat 1, 60. Ya, 7 kali 10 pangkat 0, 7 kali 1. Tambah 8 kali 10 pangkat negatif 1, berarti 8 kali 1/10. Tambah 5 kali 10 pangkat negatif 2, yaitu 5 kali 1/100. Ya,
sama dengan berapa nih? 60 tambah 7 tambah 8 per 10 itu sama dengan 0,8. 5 per 100 sama dengan 0,05. Jadi ini caranya, ya, saya ulangi lagi. 67,85 diuraikan 60 tambah 7 tambah 0,8 tambah 0,05. Kenapa? Ini sudah 1/10, ini sudah 1/100. Kemudian 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat negatif 1 dan 10 pangkat negatif 2. Hasilnya 6 kali 10, 7 kali 1, 1 dari 10 pangkat 1, 1/10 adalah 10 pangkat negatif 1. Ingat, 1/10, 10 pangkat 1 ya. Kemudian 5 kali 10 pangkat negatif 2, 5 kali 1/100 ya. Sama dengan ini itu 1/100. Sehingga nilainya 60 tambah 7 tambah 8 tambah 0,8 tambah 0,085, sehingga 67,85 seperti itu. Kemudian sistem bilangan lainnya adalah sistem bilangan binar. Ya, bilangan binar. Bilangan binar ini hanya ada angka 0 dan angka 1, namanya B itu 2 ya. Nah, basis angkanya berapa? Adalah 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N basisnya. Contoh bilangan binar 1011. Ini dibaca 1011 ya. Tidak boleh dibaca berapa? 1011, bukan 1011, tapi 1011. Ini harganya berapa harganya? Harganya adalah ya. Maka 1 ini dari sini ya. Dikalikan 2, nanti pangkatnya jangan ditulis dulu, ditambah 0 dikalikan 2, pangkatnya jangan ditulis dulu, 1 ya, 1 dikalikan 2, pangkatnya jangan ditulis dulu, 1 lagi, 1 kali 2, pangkatnya jangan ditulis dulu. Nah, cara memberi pangkat adalah dimulai dari 0. Sebelah kanan sendiri 0 ya, 1, 2 dan 3 ya. Jadi saya mulai 0, 1, 2 dan 3. Kenapa demikian? Ya memang rumusnya seperti ini. Jadi saya berikan untuk mempermudah. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ini khusus bilangan binar ya, khusus bilangan binar. 1 dikali 2 pangkat 3 adalah 8. Tambah 0 kali 2 pangkat 4, 4. Ditambah 1, 2 pangkat 1 adalah 2. Tambah 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1. Ya. Sehingga 1 kali 8 nilainya 8. Ditambah 0 tambah 2 ya, ditambah 1. Jangan halaman berapa sekarang? 8 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 11. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, yaitu bilangan 10, 10, 10. Membacanya 10, 10, 10. Nggak boleh dibaca 10, 10, 10, nggak boleh. Nggak boleh dibaca 101.010, nggak boleh. Nah, berapa harganya? Nah, harganya berapa? 1 dikalikan 2 dulu ya. Kemudian 0 ini, 0 kalikan 2 ya. Kemudian berapa? 1 kalikan 2 ya. 0 kalikan 2 ya. 1 tambah 1 kalikan 2 tambah 0 kalikan 2 ya. 1, 0, 1, 0, 1, 0 ya. Cara penulisan seperti begitu. Nah, cara pemangkatannya dimulai dari ujung sendiri. Pangkat 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, kemudian 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2
kali 2, 1, 2, 3, 4 kali 2. Ini kali ini 4. Kali ini berapa pangkat 2? 4, 8. Kalikan 2 lagi, 16. Kalikan lagi, 32. Berarti 2 pangkat 5 adalah 32. Tambah 0. 0 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 1, 2, 3, dan 4. Kali berapa? 16. Ditambah 1, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 1, 2, 3, 8. Ya. 0 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Tambah 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2. Tambah 0 kali 2 pangkat 0 adalah 1. Nilainya adalah 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 tambah 2 tambah 0. Sehingga 32 tambah 8 adalah 40 tambah 2 adalah 42. Jadi ini merupakan harga daripada bilangan biner 101010. Saya kira cukup mudah ya. Jadi yang Anda harus ingat adalah memberi pangkatnya harus urut 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1 ini dari ini, 0 dari sini, 1 dari sini, 0 dari sini, 1 ini dari sini, 0 dari sini. Saya kira cukup mudah ya. Sekarang kita lanjutkan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu ada bilangan bulat. Ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada yang positif, 0, dan negatif. Bilangan bulat ya. Nah, kemudian dalam buku ini ada contoh persamaan yaitu 3x min 2 sama dengan 0. Ingat ya, kalau ada huruf itu seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau huruf ini, huruf X, misalkan begitu ya. Maka huruf X itu harus di sebelah kiri. Ya, itu dalam kaidah matematika seperti gitulah persamaan. 3x sama dengan 0 plus 2. Kenapa negatif 2? Kalau melewati sama dengan, itu menjadi plus 2. Ya, negatif 2 melewati sama dengan menjadi plus 2. Jadi kebalikannya, negatif melewati sama dengan menjadi plus. Begitu juga positif melewati sama dengan menjadi plus. Nah, kemudian 3x sama dengan 2. Untuk mendapatkan x saja, bagaimana caranya? 3x itu artinya 3 kali x. Ya, perkalian melewati sama dengan, dipindah melewati sama dengan menjadi pembagian. Menjadi x sama dengan 2/3. Nah, ada namanya bilangan rasional. Ya, bilangan rasional itu ya seperti 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan rasional. Bilangan bulat juga merupakan bilangan rasional. Atau bilangan desimal. Bilangan desimal yaitu bilangan rasional apabila mempunyai syarat angkanya itu berulang. Misalkan begitu. Misalkan 2/3. Kalau Anda hitung, maka nilainya 0,6666 dan seterusnya. Ya. Rasional. Misalkan 2/4 sama dengan 0,5. Ini bilangan rasional. Nah, tetapi ada juga bilangan yang tidak rasional. Ya, ini bilangan rasional. Nah, bilangan yang irrasional itu misalkan suatu pembagian ya. Hasilnya katakanlah 3,1246132 dan seterusnya, masih belum selesai. Nah, ini kan tidak berulang ya. Tidak berulang. Tapi ini belum selesai, masih panjang lagi karena tidak diselesaikan. Sedangkan ini berulang. Kalau berulang namanya bilangan rasional ya. Kalau tidak berulang namanya bilangan irasional.
Nah, kalau seandainya ada angka, katakanlah 3, 2, 1, 1, 2, 4, 6, 1, 3, 2. Nah, ini bilangan rasional. Kenapa? Sudah selesai nih. Angkanya sudah selesai titik pada terakhir angka 2. Kalau ini kan tidak. 3,124132. Masih ada lagi kelanjutannya sampai belum selesai. Namanya tidak berulang sehingga dikatakan bilangan irasional. Kalau ini bilangan rasional karena sudah terakhir 3, 2 selesai dia. Seperti itu. Kalau ini kan enggak, 3, 2 masih ada titik-titik, ini artinya bilangannya berlanjut tidak selesai-selesai. Nah, itu bedanya bilangan rasional dan irasional. Kemudian ada bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini tandanya adalah I. Berapa besarnya I? I sama dengan akar negatif 1. Ya. Jadi bilangan imajiner itu simbolnya adalah I, besarnya I adalah sama dengan akar negatif 1. Sehingga kalau kita tulis I kuadrat, ya, itu sama dengan I dikalikan I, sama dengan akar negatif 1 dikalikan akar negatif 1. Ya, sama dengan berapa? Ya, negatif 1. Ya. Kemudian kalau I pangkat 3 itu sama dengan I dikalikan I dikalikan I, sama dengan akar negatif 1 kali akar negatif 1 dikalikan akar negatif 1, sama dengan negatif 1 akar I. Akar I, ya. Oh, maaf, akar negatif 1. Jadi I pangkat 3 adalah I kali I kali I, ya. Akar negatif 1 kali akar negatif 1 kali akar negatif 1 sama dengan negatif 1 akar negatif 1. Nah, kalau I pangkat 4 sama, ya. Jadi I kali I kali I kali I, ya. I pangkat 2 dikalikan I pangkat 2. Jadi I pangkat 2 adalah ini, ya, boleh tulis negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Ya, ini merupakan I pangkat 2, I pangkat 2. I pangkat 2 dikalikan I pangkat 2 sama dengan I pangkat 4 sama dengan negatif 1. Nah, kalau I pangkat 5, ya, sama dengan I kali I kali I kali I kali I, ya, sama dengan I dikalikan I pangkat 4, ya. Nah, I sendiri akar negatif 1. Pangkat 4 sama dengan ini 1. Jadi hasilnya adalah akar negatif 1. Ya. Misalkan ada persamaan seperti ini, ya. Contoh X2 ditambah 6X ditambah 13 sama dengan 0. Ya. Ini, ya, X kuadrat, ya, bukan X2 maksud saya. X kuadrat ditambah 6X tambah 13 sama dengan 0. Ini hasilnya adalah X1 dan X2, artinya X1, ya, atau X2 negatif 6 plus minus, ya, akar 36. Nah, dari manakah ini? Kita ingat ini tuh persamaan dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi kalau ini melihat berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Ya. B-nya berapa? BX, mana X-nya? Dengan 6. C-nya berapa? Ini C. 13. Nah, ini dari mana rumusnya? Rumusnya adalah
X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Jadi Anda bisa ganti A-nya dengan angka 1, B-nya dengan angka 6, ya. C-nya ini dengan angka 13. Ya. Sehingga kalau ditulis X1, X2 sama dengan B-nya berapa? 6, berarti min 6. Plus minus, kenapa plus minus? Karena X1 nanti memakai plus, X2-nya memakai minus. Akar B kuadrat, B-nya berapa? 6, berarti 6 kuadrat. Min 4. A-nya berapa? 1, 4 kali 1. C-nya berapa? 13. Dibagi berapa? 2A, 2. A-nya berapa? 1, 2 kali 1. Sehingga ketemu negatif 6, 36 dikurangi 52. Dibagi 2. Sehingga untuk X12, X1 dan X2 yaitu min 3 plus minus 2 akar negatif 1, ya, plus minus ya 2 akar negatif 1. Baiklah, bagaimana cara untuk menyelesaikan dari persamaan tadi? Ya, tadi kita sudah ketemu 1 X12 sama dengan negatif 6 plus minus akar 36 dikurangi 52 dibagi 2, ya, dengan nilai ABC tadi, ya. Kemudian sama dengan negatif 6 plus minus akar 16 dibagi 2. Nah, ini boleh ditulis, ya, negatif 6 bagi 2 plus minus, ya, akar 16 dikalikan akar negatif 1 dibagi 2. Jadi ini nilainya negatif 3 plus minus akar 16 berapa? 4 dikali akar negatif 1 per 2 sama dengan negatif 3 plus minus 4 bagi 2 berapa? 2. Tinggal 2 akar negatif 1. Dimana tadi disebutkan bahwa bilangan imajiner, ya, mempunyai nilai berapa? Negatif 1. Sehingga nilainya adalah negatif 3 plus minus 2i imajiner. Ya, ini merupakan X1, X2. X1, X2 itu maksudnya begini. Apabila kita menggunakan X1, maka negatif 3 tambah 2i. Kalau X2, negatif 3 dikurangi 2i. Ini X1, X2. Seperti itu cara membacanya. Nah, kemudian di halaman 1.24 itu ada beberapa kaidah, ya. Kaidah itu ada operasi positif, kemudian ada operasi perkalian. Jadi misalkan katakanlah untuk tutupan A plus B anggota daripada R. Ini operasi positif, ya, karena menggunakan tanda positif. Dan untuk operasi perkalian maka A kali B anggota R rasional. Ya, kemudian ada asosiatif. Asosiatif itu perkalian untuk positif, ya.
A plus B ditambah C itu sama dengan A plus B tambah C. Ya, perkaliannya gimana? Sama, A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Itu namanya asosiatif. Nah, kemudian untuk komutatif sama, ya, A plus B sama dengan B plus A. Nah, kalau perkalian A kali B, B kali A. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Kemudian untuk identitas, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. A kali 1 sama dengan 1 kali A. Ya, inversi itu berlawanan. Misalkan ya, A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Ini untuk penjumlahan. Sedangkan untuk perkalian, inversinya adalah A kali 1/A atau sama dengan A per A sama dengan 1. Jadi inversi untuk penjumlahan itu hasilnya 0, tapi inversi untuk perkalian adalah 1. Nah, sekarang yang distributif adalah A kali B tambah C sama dengan A kali B, ya, tandanya apa? Plus A kali C, ya. A kali B tambah C, ini huruf C ya, sama dengan A kali B, tandanya apa? Plus A kali C, seperti itu. Sekarang ke pertidaksamaan. Ada beberapa aturan dari matematika untuk pertidaksamaan. Misalkan A lebih besar daripada 0, ya, maka A-nya itu adalah positif, ya. Kalau A kurang dari 0, maka A-nya adalah negatif, seperti itu. Kemudian A kurang dari B, ya, dan B kurang dari C, maka ini bisa diringkas adalah A lebih kecil atau kurang, ya, lebih kecil dari C. Jadi A lebih kecil dari B dan B itu lebih kecil daripada C, maka otomatis A lebih kecil daripada C, seperti itu. Nah, contohnya misalkan 3 lebih kecil daripada 5, sedangkan 5 itu lebih kecil daripada 9, maka otomatis 3 itu lebih kecil daripada 9, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, ya, apabila A itu lebih kecil daripada B, ya, kemudian ada persamaan A ditambah C, ya, maka otomatis B ditambah C, ya, A ditambah C lebih kecil B ditambah C. Karena apa? A sendiri itu lebih kecil dari B. A lebih kecil dari B. Jadi walaupun ditambah C, karena B-nya juga tambah C, maka tetap A tambah C lebih kecil B tambah C, seperti itu. Nah, kemudian misalkan ada A kurang atau lebih kecil daripada B, ya, dimana C itu adalah positif, ya, maka A dikalikan C itu lebih kecil B dikalikan C, dengan catatan C-nya itu positif, ya. C positif misalkan 1, 2, 3, 4 dan